Ada saat ketika usia mulai menapaki angka 50, tubuh tak lagi sekuat dulu, tapi justru pikiran makin matang, lebih bijak. Banyak orang mengira di usia ini pilihan kerja semakin sempit. Padahal sebenarnya justru terbuka peluang baru. Peluang yang lebih sederhana dan menenangkan. Pekerjaan yang tidak menuntut fisik berlebihan, tapi memberi ruang untuk tetap produktif, bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, di video ini, kita akan membahas 12 pekerjaan sederhana yang cocok untuk usia 50 tahun. Siapa tahu, ada satu atau dua yang sesuai dengan minat, kemampuan, atau bahkan bisa jadi jalan baru dalam hidup. Yuk, kita kupas satu persatu dengan santai. Menjadi penulis lepas adalah pilihan yang menarik untuk usia 50 tahun. Kenapa? Karena di usia ini, kita sudah membawa banyak pengalaman, cerita hidup, yang mungkin tidak dimiliki oleh anak muda. Semua itu bisa dituangkan dalam tulisan, entah berupa artikel, cerita pendek, blog, atau bahkan naskah buku. Kelebihannya, pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah, dengan waktu yang fleksibel, tanpa perlu menguras tenaga. Bayangkan betapa menyenangkannya jika pengalaman hidup yang kita jalani bertahun-tahun akhirnya bisa menginspirasi orang lain melalui tulisan. Tak hanya soal uang, menulis juga bisa jadi terapi batin, cara untuk menata pikiran, bahkan sarana untuk meninggalkan jejak berharga bagi generasi setelah kita. Kalau dipikir, menulis itu seperti berbicara dengan diri sendiri, tapi dalam bentuk yang lebih abadi. Setiap kata yang kita tuliskan bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan ketika kita sudah tidak ada. Menulis tidak menuntut usia muda. Justru, semakin tua, semakin kaya pula kisah yang bisa dituliskan. Apalagi sekarang, banyak platform online yang membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan karyanya. Dari media artikel, website freelance, sampai penerbit digital. Jadi, siapa bilang menulis itu hanya untuk mereka yang masih muda? Justru di usia 50, tulisan kita bisa lebih jernih, lebih bermakna, dan punya daya sentuh yang dalam. Pekerjaan lain yang cocok di usia 50 adalah menjadi konsultan. Di titik ini, biasanya kita sudah punya pengalaman panjang di satu bidang tertentu, entah itu keuangan, pendidikan, bisnis, kesehatan, atau bidang lain. Ilmu dan jam terbang yang terkumpul selama puluhan tahun bisa jadi sumber penghasilan baru. Menariknya, jadi konsultan tidak mengharuskan kita bekerja setiap hari penuh waktu. Kita hanya perlu membagikan solusi, memberikan arahan, atau membantu orang lain melihat jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Bisa dilakukan secara tatap muka atau bahkan online lewat panggilan video. Bayarannya pun seringkali sebanding dengan nilai pengalaman yang kita bawa. Jadi, bukankah menyenangkan kalau di usia 50 kita bisa tetap bermanfaat, sekaligus dihargai atas kebijaksanaan yang sudah kita kumpulkan? Kalau direnungkan, jadi konsultan itu bukan soal seberapa banyak teori yang kita hafal, tapi seberapa bijak kita membaca situasi. Usia 50 biasanya membuat kita lebih sabar, lebih tenang, lebih peka. Orang-orang datang pada konsultan bukan sekadar untuk ilmu, tapi juga untuk mendapatkan keyakinan dan pandangan yang menenangkan. Dengan begitu, pengalaman hidup yang dulu terasa berat, kini justru bisa menjadi alat untuk menolong orang lain. Menjadi konsultan bisa membuat kita merasa dihargai, merasa berguna, dan pada akhirnya memberi makna baru dalam menjalani hari-hari. Mengajar privat adalah pekerjaan sederhana, tapi penuh makna di usia 50 tahun. Tak perlu gelar guru besar untuk bisa membagikan ilmu. Cukup apa yang kita kuasai. Bisa matematika dasar, bahasa, keterampilan musik, bahkan mengaji. Bayangkan betapa berharganya pengalaman belajar yang kita miliki, lalu diberikan kepada anak-anak atau remaja yang sedang berjuang memahami pelajaran. Selain menghasilkan tambahan penghasilan, ada kepuasan tersendiri
ketika melihat seorang murid yang awalnya kesulitan, lalu perlahan mengerti berkat bimbingan kita. Tak jarang, hubungan antara guru privat dan murid juga berkembang menjadi hubungan kekeluargaan yang hangat. Yang paling menyenangkan, pekerjaan ini tidak menuntut fisik berlebihan, bisa dilakukan di rumah, dan waktunya fleksibel. Jadi, selain tetap aktif, kita juga bisa merasakan arti berbagi ilmu dalam bentuk yang sederhana tapi bermakna. Terkadang, kebahagiaan bukan datang dari hal besar, tapi dari momen kecil. Misalnya, ketika seorang murid tiba-tiba tersenyum lega karena akhirnya mengerti soal yang rumit. Itu adalah hadiah batin yang luar biasa. Mengajar privat juga membuat kita belajar kembali. Saat menjelaskan, kita ikut mengasah otak, melatih kesabaran, dan mengingat lagi hal-hal dasar yang mungkin sudah lama terlupakan. Bahkan, kadang murid memberi kita perspektif baru lewat pertanyaan-pertanyaan polos mereka. Jadi bisa dibilang, mengajar privat bukan hanya menguntungkan secara materi, tapi juga menjaga pikiran tetap tajam, hati tetap lembut, dan waktu terasa lebih berharga. Di era digital seperti sekarang, berjualan online adalah peluang besar, bahkan bagi mereka yang sudah berusia 50 tahun. Jangan salah, memulai toko online tidak serumit yang dibayangkan. Cukup dengan ponsel dan koneksi internet, kita bisa menjual apa saja. Makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, atau bahkan menjadi reseller produk orang lain. Kelebihannya, kita tidak perlu menyewa toko fisik atau bekerja dari pagi sampai malam. Semua bisa diatur sesuai waktu dan tenaga yang kita punya. Menariknya lagi, pasar online itu luas, bisa menjangkau orang-orang dari berbagai kota, bahkan negara. Bayangkan, barang sederhana dari rumah kita bisa sampai ke tangan orang yang tinggal jauh di sana. Ini bukan hanya soal penghasilan tambahan, tapi juga cara untuk tetap belajar, menyesuaikan diri dengan zaman, dan membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk berkembang. Kalau dipikir-pikir, dulu orang harus menyiapkan modal besar, membuka toko, dan bersaing di pasar yang terbatas. Sekarang, cukup dengan smartphone, kita sudah bisa berbisnis. Tantangannya memang ada. Belajar aplikasi jualan, memahami cara promosi, dan melayani pelanggan dengan baik. Tapi justru itu yang membuat hidup tetap dinamis. Berjualan online memberi kesempatan untuk mencoba hal baru, melatih rasa percaya diri, dan membangun interaksi dengan banyak orang. Bahkan, kadang pelanggan bisa berubah jadi teman baru. Jadi, meski sederhana, berjualan online sebenarnya adalah pintu kecil menuju banyak pengalaman berharga. Membuka atau menjaga toko kecil bisa jadi pilihan pekerjaan yang sederhana di usia 50. Tidak harus besar, cukup warung kelontong, kios sembako, atau warung kopi di depan rumah. Aktivitasnya relatif ringan, melayani pembeli, menata barang, dan menjaga stok. Yang menarik, toko kecil seperti ini biasanya menjadi titik temu masyarakat. Ada obrolan singkat, senyum, dan interaksi sederhana yang membuat hari terasa hidup. Pekerjaan ini juga bisa dijalani sambil tetap dekat dengan keluarga, karena lokasinya biasanya di rumah sendiri atau tidak jauh dari sana. Walaupun terlihat sederhana, toko kecil tetap bisa menjadi sumber pemasukan yang stabil. Apalagi kalau dijalankan dengan ramah dan penuh ketulusan. Pelanggan akan merasa nyaman dan terus datang kembali. Jadi, toko kecil bukan hanya tempat berjualan, tapi juga ruang untuk membangun kedekatan dengan sekitar. Kadang, rezeki bukan hanya datang dari barang yang kita jual, tapi juga dari hubungan yang terjalin. Pelanggan yang awalnya hanya mampir membeli kebutuhan sehari-hari bisa berubah menjadi sahabat atau keluarga baru. Obrolan ringan tentang cuaca, berita, atau sekadar candaan kecil bisa jadi penghibur. Di tengah rutinitas, menjaga toko kecil membuat kita tetap aktif, tapi tidak sampai melelahkan. Bahkan, ada rasa bangga tersendiri saat melihat toko sederhana kita menjadi tempat orang-orang bergantung untuk kebutuhan harian mereka. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa pekerjaan bukan hanya soal besar kecilnya penghasilan, tapi juga tentang arti kebersamaan yang lahir dari interaksi sehari-hari.
mengurus tanaman, atau berkebun bisa jadi pilihan pekerjaan sekaligus hobi yang menenangkan. Tidak harus punya lahan luas, cukup pekarangan kecil, atau bahkan pot-pot di teras rumah. Menanam sayuran, bunga, atau tanaman hias bisa menghadirkan ketenangan sekaligus peluang usaha. Hasil panen bisa dipakai sendiri untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual ke tetangga dan pasar sekitar. Pekerjaan ini tidak menuntut fisik berlebihan, tapi tetap memberi gerakan yang menyehatkan, udara segar, aroma tanah basah, dan pemandangan hijau mampu memberi semangat baru setiap hari. Yang membuat berkebun menarik adalah prosesnya. Dari biji kecil yang kita tanam, tumbuhlah kehidupan yang membawa rasa puas. Itulah mengapa berkebun di usia 50 bukan hanya pekerjaan, tapi juga terapi jiwa yang penuh manfaat. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika menyiram tanaman di pagi hari, melihat daun-daun segar, bunga yang bermekaran, atau sayuran yang siap dipetik memberikan rasa damai yang tulus. Berkebun juga mengajarkan kesabaran. Kita menunggu, merawat, dan memberi perhatian. Lalu perlahan melihat hasilnya tumbuh. Sama seperti hidup, ada proses yang tidak bisa dipercepat. Menariknya, berkebun juga bisa mempererat hubungan dengan sekitar. Misalnya, berbagi hasil panen kepada tetangga atau menukar tanaman dengan teman. Hal sederhana ini bisa memperkaya hari-hari dan membuat kita merasa lebih dekat dengan alam. Jadi, berkebun bukan sekadar menanam, tapi juga menumbuhkan kebahagiaan dalam diri. Jika tinggal di daerah yang memiliki potensi wisata, menjadi pemandu lokal bisa jadi pekerjaan yang menyenangkan. Di usia 50, tidak harus hafal semua sejarah atau detail tempat. Cukup berbagi cerita apa adanya tentang keindahan dan kehidupan sehari-hari di sekitar. Banyak wisatawan justru suka mendengar kisah sederhana yang datang dari warga asli. Misalnya, sejarah kecil kampung, tradisi unik, atau kisah masa lalu yang jarang diceritakan orang lain. Selain itu, pekerjaan ini membuat kita lebih aktif, jalan-jalan, dan berinteraksi dengan banyak orang baru. Penghasilan bisa datang dari jasa pemandu atau tip yang diberikan wisatawan. Lebih dari sekadar pekerjaan, jadi pemandu wisata juga membuka peluang untuk memperkenalkan keindahan daerah sendiri kepada dunia luar. Bayangkan, cerita yang kita anggap biasa ternyata bisa menjadi pengalaman berharga bagi orang lain. Kalau direnungkan, kadang kita terlalu terbiasa dengan lingkungan sendiri, hingga lupa betapa indahnya. Orang luar justru melihat pesona yang mungkin kita anggap biasa. Menjadi pemandu wisata membantu kita melihat kampung halaman dengan kacamata baru. Setiap jalan kecil, bangunan tua, atau tradisi sederhana punya nilai cerita yang menarik. Selain itu, pekerjaan ini juga bisa membuat kita lebih percaya diri. Karena setiap kali bercerita, kita sedang menghidupkan sejarah kecil yang mungkin hampir terlupakan. Jadi, pekerjaan ini bukan hanya soal menemani wisatawan, tapi juga tentang menjaga dan merayakan identitas tempat kita sendiri. Menjahit adalah keterampilan yang selalu dibutuhkan, kapanpun zamannya. Di usia 50, membuka jasa menjahit bisa menjadi pilihan pekerjaan yang tenang, fleksibel, dan tetap produktif. Tidak harus membuat pakaian baru dari nol. Cukup menawarkan jasa permak celana, mengecilkan baju, atau memperbaiki pakaian robek. Pekerjaan ini bisa dikerjakan dari rumah dengan modal mesin jahit sederhana. Setiap jahitan bukan hanya sekadar pekerjaan, tapi juga bentuk kepedulian. Membuat barang lama bisa dipakai kembali, menghemat pengeluaran orang lain, sekaligus mengurangi sampah tekstil. Selain itu, menjahit juga bisa jadi sarana kreativitas. Kita bisa membuat karya unik, seperti tas kecil, sarung bantal, atau pakaian sederhana untuk dijual. Jadi, menjahit bukan hanya pekerjaan, tapi juga pintu kecil menuju usaha kreatif yang menenangkan. Ada sesuatu yang istimewa dalam pekerjaan menjahit. Benang yang dijalinkan ke kain seakan menyatukan kembali sesuatu yang sempat terpisah. Setiap perbaikan kecil yang kita lakukan
bisa membuat orang lain tersenyum karena barang kesayangan mereka bisa dipakai lagi. Menjahit juga memberi kita rasa tenang karena pekerjaan ini dilakukan dengan ritme yang pelan tapi pasti. Ketika jarum bergerak naik turun, ada semacam meditasi yang membuat hati lebih damai. Bahkan, hasil jahitan sederhana bisa menjadi kenangan yang tak ternilai. Jadi, menjahit bukan hanya soal pakaian, tapi tentang kesabaran, ketelitian, dan kepuasan melihat sesuatu kembali utuh. Menjadi driver online adalah pilihan pekerjaan yang cukup fleksibel untuk usia 50 tahun, terutama bagi yang masih sehat dan memiliki kendaraan. Pekerjaan ini tidak mengikat dengan jam kerja kaku. Kita bisa memilih kapan mau menarik penumpang, kapan ingin beristirahat. Selain itu, driver online juga memberi kesempatan untuk menjelajah jalanan kota sambil bertemu orang baru setiap hari. Ada cerita-cerita singkat dari penumpang yang mungkin bisa membuka wawasan, bahkan menambah teman. Penghasilan memang bergantung pada seberapa rajin kita bekerja, tapi kebebasan mengatur waktu membuat pekerjaan ini terasa lebih ringan. Di balik setir, kita tidak hanya mengantar orang dari titik A ke titik B, tapi juga menjadi bagian kecil dari perjalanan hidup mereka. Itu yang membuat pekerjaan ini punya nilai lebih daripada sekadar mencari nafkah. Setiap penumpang yang naik ke dalam kendaraan membawa cerita masing-masing. Ada yang sedang terburu-buru, ada yang ingin berbincang, ada pula yang hanya diam, menikmati perjalanan. Dari sana kita belajar bahwa setiap orang menjalani hidup dengan cara berbeda. Driver online bukan hanya soal menjemput dan mengantar, tapi juga soal menghargai waktu, memahami karakter orang, dan melatih kesabaran. Kadang, obrolan singkat di jalan bisa memberi inspirasi yang tak terduga. Bahkan, ada penumpang yang bisa meninggalkan kesan mendalam hanya lewat percakapan beberapa menit. Jadi, menjadi driver online tak hanya membuat kita tetap produktif, tapi juga memberi kesempatan untuk terus belajar dari beragam wajah kehidupan. Membuka jasa laundry skala kecil bisa menjadi pekerjaan sederhana yang stabil di usia 50 tahun. Tidak harus punya peralatan besar, seperti laundry profesional. Cukup mesin cuci rumahan, setrika, dan ketekunan. Banyak orang sibuk yang membutuhkan jasa ini untuk meringankan aktivitas mereka. Dengan modal ruang kecil di rumah, jasa laundry bisa berjalan sambil tetap dekat dengan keluarga. Selain menghasilkan tambahan penghasilan, pekerjaan ini juga memberi rasa puas ketika melihat pakaian yang awalnya kusut atau kotor berubah menjadi bersih dan rapi. Menariknya, laundry kecil bisa berkembang seiring waktu jika pelayanan ramah dan hasilnya memuaskan. Jadi, meski terlihat sederhana, peluang usaha ini bisa membuka pintu rezeki yang terus mengalir. Kalau direnungkan, hal sederhana seperti pakaian bersih ternyata membawa dampak besar bagi orang lain. Setiap kemeja yang rapi, setiap seragam yang harum, membuat pemiliknya lebih percaya diri menjalani hari. Dari situlah kita belajar bahwa pekerjaan sekecil apapun punya nilai penting. Membuka jasa laundry bukan hanya soal mencuci, tapi juga soal membantu orang lain tampil lebih baik. Ada kepuasan tersendiri saat pelanggan kembali dengan senyum dan berkata, hasilnya bagus. Itu adalah bentuk penghargaan yang tidak bisa diukur hanya dengan uang. Jadi, laundry kecil sebenarnya adalah pekerjaan besar dalam memberi kenyamanan bagi banyak orang. Kerajinan tangan adalah pekerjaan yang bisa menggabungkan kreativitas dengan peluang usaha. Di usia 50, banyak orang mulai mencari aktivitas yang lebih menenangkan, dan kerajinan bisa jadi pilihan tepat. Bahan yang digunakan pun tidak harus mahal. Bisa dari kain perca, kayu bekas, botol plastik, atau bahkan bahan alam di sekitar rumah. Dari bahan sederhana itu, lahirlah karya unik yang punya nilai jual. Kerajinan tangan tidak hanya menghasilkan benda, tapi juga menghadirkan kepuasan batin. Karena kita bisa menciptakan sesuatu dari nol. Menariknya,
Pasar kerajinan sekarang semakin luas. Produk bisa dijual langsung di lingkungan sekitar atau dipasarkan secara online ke berbagai kota. Jadi, pekerjaan ini bukan sekadar mengisi waktu, tapi juga bisa membuka peluang tambahan penghasilan sambil tetap menyalurkan hobi. Setiap kerajinan tangan punya cerita, bukan hanya tentang hasil akhirnya, tapi juga tentang proses pembuatannya. Misalnya, selembar kain bekas yang awalnya tidak berguna bisa berubah menjadi tas kecil yang cantik, atau botol plastik yang biasanya dibuang bisa menjadi vas bunga indah. Dari situ kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap remeh ternyata bisa punya nilai tinggi dengan sedikit kreativitas. Kerajinan juga melatih kesabaran, karena setiap detail membutuhkan ketelitian. Bahkan, karya yang dihasilkan bisa jadi kenangan berharga, hadiah untuk orang tersayang, atau warisan kecil bagi keluarga. Jadi, kerajinan tangan bukan hanya soal benda, tapi juga tentang meninggalkan jejak hati melalui karya sederhana. Tidak semua pekerjaan di usia 50 harus berfokus pada uang. Ada kalanya, hati lebih membutuhkan makna daripada materi. Menjadi relawan atau pekerja sosial adalah salah satu pilihan itu. Pekerjaannya bisa beragam, mulai dari membantu di panti asuhan, mendampingi kegiatan masyarakat, hingga ikut serta dalam program lingkungan, meski mungkin tidak menghasilkan uang. Pekerjaan ini memberi balasan berupa rasa bahagia, syukur, dan kepuasan batin yang sulit ditemukan di tempat lain. Di usia 50, banyak orang merasa ingin lebih dekat dengan arti hidup, dan kegiatan sosial bisa menjawab kebutuhan itu. Bahkan, seringkali dari kegiatan sukarela justru muncul jaringan pertemanan baru, peluang lain, atau bahkan rasa damai yang mendalam. Usia 50 seringkali menjadi masa refleksi. Apa yang sudah kita capai? Apa yang ingin kita tinggalkan? Di titik ini, banyak yang sadar bahwa harta bukan lagi ukuran utama, melainkan seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Menjadi relawan mengajarkan bahwa memberi itu sebenarnya menerima. Setiap senyum anak-anak yang terbantu, setiap tangan yang berterima kasih, adalah bentuk rezeki yang tidak bisa diukur dengan angka. Pekerjaan ini membuat kita merasa lebih hidup, lebih berguna, dan lebih damai. Jadi, di usia 50, mungkin saatnya memberi ruang lebih bagi hati untuk melayani, bukan hanya bekerja. Itulah 12 pekerjaan sederhana yang cocok untuk usia 50 tahun. Dari menulis, mengajar, hingga berkebun, atau menjadi relawan. Semuanya punya nilai yang lebih dari sekadar penghasilan. Ada pekerjaan yang memberi tambahan uang. Ada pula yang memberi makna dan kepuasan batin. Karena di usia ini, yang kita cari seringkali bukan hanya soal materi, tapi bagaimana hidup tetap terasa berguna, produktif, dan penuh arti. Usia 50 bukanlah akhir, justru bisa jadi awal untuk membuka bab baru, bab yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih membahagiakan. Jadi, di antara 12 pekerjaan tadi, mana yang paling menarik hati Anda untuk dicoba? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang sedang mencari inspirasi di usia emas mereka. Dan tulis di kolom komentar, pekerjaan sederhana mana yang paling sesuai dengan Anda?